Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang berbarokah ini. Kesempatan untuk kita bisa talabatul ilm, untuk kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana pada hakikatnya ketika seseorang itu duduk di majelis ilmu, ketika seseorang itu belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang senantiasa diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan seseorang tersebut di dalam urusan agamanya. Dan gak mungkin seseorang itu bisa memahami urusan agamanya, gak mungkin seseorang itu bisa memahami urusan dinnya, kecuali seseorang itu mau duduk di majelis ilmu, kecuali seseorang mau duduk di halaqatul dzikr. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya saya mohon izin ke Ustaz Musa Ridallahu taala. Kebetulan ada beliau, enggak enak saya duduk di sini, ada kandidat doktor. Izin Ustaz. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita pelajari di kesempatan yang lalu, di minggu yang lalu, bagaimana Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala menasihatkan kepada kita semua berkaitan dengan masalah bagaimana seorang hamba di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, seseorang hendaknya menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seseorang berusaha untuk masuk di dalam wilayah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu gak bisa bersantai-santai, gak bisa seseorang itu berleha-leha di dalam kehidupan dunia ini. Seseorang harus terus berjuang di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya ketaatan, dengan yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam ayatnya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun.
wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala cintai mereka, yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi mereka, adalah orang-orang yang mereka la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah merasa takut dan mereka tidak akan pernah merasa sedih. Siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang mereka selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, supaya kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita, sampai kematian itu menjemput kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali engkau dalam keadaan berserah diri, kecuali engkau dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita perjuangkan. Bagaimana perjalanan yang begitu sulit ini ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang begitu luar biasa, entah itu fitnah syubhat, entah itu fitnah syahwat yang terus mengepung kita di dalam perjalanan kita ini. Kita harus betul-betul dalam keadaan istiqomah di dalam keimanan dan betul-betul kita dalam keadaan istiqomah di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang ketika dia sudah mendekati yang namanya kematian, di sana pun seseorang terus harus dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dinasihatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, bagaimana seseorang ketika di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu sudah mendekati yang namanya kematian, apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika seseorang itu ajalnya sudah mendekatinya. Ketika seseorang itu sudah merasa bahwasanya ajal itu sudah mendekatinya, maka seseorang hendaknya berhusnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seseorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para salafus saleh, sebagaimana dinasihatkan di sini oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah? Qala rahimahullahu taala, rawaina an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu annahu hina hadarahu al-maut ja'ala yushi alaihi. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, diriwayatkan kepada kami dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasul dan yang disebutkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal ini a'lamun nasi bil halal wal haram, orang yang paling paham dengan halal dan haram. Seorang sahabat yang mulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus ke Yaman untuk berdakwah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk berdakwah, termasuk di antara sahabat yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini diceritakan bahwasanya ketika Mu'adz hadarahul maut, ketika kematian itu sudah ada tanda-tandanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ja'ala yushya alaihi, hingga akhirnya kematian tersebut menjadikan Mu'adz bin Jabal ini pingsan. Kemudian tsumma yufiqu fayaqulu, kemudian dia bangun dari pingsannya dan dia mengatakan, fa wa izzatika wa jalalika innaka la ta'lam anna qalbi yuhibbuk, anna qalbi yuhibbuk. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika beliau bangun dari pingsannya, ketika beliau sudah merasakan kematian itu sudah dekat, beliau mengatakan, demi izzahmu, yaitu demi kemuliaanmu ya Allah, wa jalalika, dan demi keluhuranmu ya Allah, innaka la ta'lam, sesungguhnya engkau mengetahui, anna qalbi yuhibbuk, bahwasanya hatiku itu sangat mencintaimu, bahwasanya hatiku ini betul-betul mencintaimu. Ini yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal.
Kemudian beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min lailatin sabahuha ilan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malam yang pagi harinya itu mengantarkan seseorang itu ke dalam api neraka. Kemudian beliau mengatakan, tsumma qala marhaban bil maut, selamat datang yang namanya kematian. Ini luar biasanya para sahabat. Seseorang yang sudah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak takut yang namanya kematian. Justru ketika kematian itu sudah dekat, justru dikatakan kepada kematian tersebut marhaban bil maut. Adakah kita sekarang bisa mengatakan kepada yang namanya kematian marhaban bil maut? Selamat datang kematian, senang ketika mau mati. Ini yang terjadi pada para salafus saleh. Makanya benar ketika para salafus saleh dikatakan kepada mereka bahwasannya mereka akan meninggal nanti sore, mereka pun sudah tidak sibuk-sibuk lagi untuk menambahkan amalan-amalannya. Karena apa? Waktunya sudah dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah dihabiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda pun dengan kita. Kita kalau dikatakan bahwasanya nanti pagi kita meninggal, mungkin malam ini kita akan sibuk dengan bertobat kepada Allah. Mungkin malam ini kita akan sibuk untuk bersedekah, malam ini kita akan sibuk untuk beristighfar. Tetapi para salafus saleh ketika kematian itu sudah dekat, justru mereka mengatakan marhaban bil maut, selamat datang wahai kematian. Mereka yakin bahwasanya yang akan mereka temui setelah mereka mati yaitu Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka yakin ketika mereka sudah mendapatkan yang namanya kematian, mereka akan bertemu dengan Zat Al-Ghafur Ar-Rahim, yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih. Itu yang mereka yakini di dalam hatinya. Ketika mereka sudah mendekati yang namanya kematian, hingga akhirnya para sahabat, para salafus saleh, mereka berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung akhir kehidupan bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Mereka berbaik sangka karena mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dikala mereka dalam keadaan roho, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka sudah mendekati ajalnya, mereka justru malah mengharap apa yang mereka sudah lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kehidupan seseorang di waktu rohnya, di waktu lapangnya, waktunya dihabiskan hanya untuk sesuatu yang sia-sia, waktunya dihabiskan hanya untuk sesuatu yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang mau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang ada justru malah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Makanya seseorang ketika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nafas ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita, maka gunakan kesempatan ini untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan zairun muhibbun, yaitu kematian yang datang setelah beberapa hari tidak muncul. Kemudian habibun ja'a ala faqatin, kemudian beliau mengatakan Mu'adz bin Jabal, yaitu sesuatu yang dicintai datang kepada orang yang fakir atau orang yang miskin. Kemudian beliau mengatakan apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal di akhir hayatnya, Allahumma innaka ta'lam, ya Allah, sesungguhnya Engkau senantiasa mengetahui, anni lam akun ahabbul baqa'a fid dunya li gharsil asjar wala li jaril anhar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya keinginanku berada di dunia ini bukan untuk li gharsil asjar, yaitu apa? Menanam yang namanya pohon. Bukan untuk menikmati sungai yang mengalir.
walakin lidhamil hawajiri wa qiyamil laili fi syita, akan tetapi keinginanku ketika aku berada di dunia ini untuk aku bisa bangun malam di waktu malam hari, wa muzahamatil ulama birrubbi inda hilaqid dzikr, begitu pula supaya aku bisa menuntut ilmu. Ini yang diinginkan oleh Mu'adz bin Jabal, dan ini yang dinasihatkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi dari awal kitab. Tidaklah seseorang yang dia punya keimanan, ketakwaan, dan mempunyai makrifat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka meninggalkan dunia ini yang mereka sesalkan. Kenapa di dunia mereka tidak gunakan kesempatan tersebut untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang mereka sesalkan, kenapa mereka tidak menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Riwayat ini atau kisah ini disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhd. Begitu pula disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sifatus Safwah. Begitu pula di dalam kitab Al-Hilyah oleh Abu Nu'aim. Dari cerita ini, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, laqad tamatsala Mu'adzun fi tilkal lahadzat ma yanbaghi an yakuna 'alaihi al-mu'min inda qurbi mufaraqatid dunya. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, maka sungguh benar-benar Mu'adz telah memberikan contoh kepada kita semua bagaimana ketika seseorang itu di dalam akhir hayat atau sudah mendekati yang namanya kematian, ma yang bagi ayyakuna alaihi mu'min, yang sepantasnya bagi seorang mukmin mempunyai kehidupan yang seperti itu. Inda qurbi mufaraqati dunya, ketika seseorang mau meninggalkan yang namanya dunia, wa huwa husnudzan billah, yaitu seseorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang husnudzan dan berbaik sangka ketika seseorang itu sudah mendekati yang namanya ajalnya. Wa ta'dhimur raja'i bihi subhanahu wa ta'ala, dan seseorang itu membesarkan rasa roja, rasa pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a syai'in minal khauf, bersamaan dengan itu ada sedikit rasa takut yang ada di dalam hatinya. Ini yang pernah saya sebutkan juga, yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau mengatakan perjalanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti halnya apa? Seperti halnya burung. Kalau seseorang perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti burung, maka perjalanannya akan pincang. Burung itu bisa terbang karena ada kepala dan ada dua sayap. Ada kepala dan ada dua sayap. Kepala diibaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai rasa cinta. Dan dua sayap kanan dan kiri itu diibaratkan sebagai rasa roja dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang saya sampaikan juga di pagi hari tadi ketika pelajaran tafsir. Seseorang itu rasa cinta, rasa takut, dan rasa pengharapan ini adalah merupakan sebuah apa? Motor penggerak. Sebagai motor penggerak untuk menggerakkan amal jawarih kita, untuk menggerakkan anggota tubuh kita untuk kita selalu beramal. Dan inilah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya burung harus ada kepalanya, harus ada rasa cinta. Kalau kita nggak punya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mau beribadah? Kita saja kalau nggak cinta sama Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin kita bisa melakukan sholat. Kita bisa mau mengeluarkan uang kita untuk sedekah. Pasti seseorang ketika melakukan sebuah amalan itu didasari oleh yang namanya rasa cinta. Dan dua sayap sebagaimana yang dimisalkan oleh Ibnu Qayyim, rasa pengharapan dan rasa takut itu seperti hanya dua sayap tersebut. Harus seimbang di dalam perjalanannya. Gak boleh seseorang itu rasa takutnya berlebihan hingga akhirnya kalau rasa takutnya berlebihan, seseorang akan terjatuh ke dalam yang namanya apa? Kelompok yang mereka berlebih-lebihan di dalam yang namanya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatuh kepada kelompok yang namanya khawarij. Begitu pula ketika seseorang rasa rojanya,
Ini ketika seseorang apa? Berlebih-lebihan di dalam mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika seseorang rasa takutnya berlebih-lebihan dibandingkan rasa mengharapnya, akhirnya yang ada cuma rasa ketakutan terus di dalam perjalanan hidupnya. Makanya harus imbang, seperti halnya saya guru, antara rasa khauf dan rasa roja, antara rasa takut dan rasa mengharap, itu harus imbang di dalam perjalanan. Sehingga ketika seseorang imbang di dalam perjalanannya, maka seseorang akan selamat di dalam perjalanan ini sampai kapan? Sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, kapan rasa takut itu lebih didominankan dan kapan rasa roja itu lebih didominankan? Para ulama mengatakan ketika seseorang dalam keadaan sehat, ketika seseorang dalam masa kekuatan, dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, badannya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ rasa takut harus lebih didominankan, lebih diperbanyak daripada rasa mengharap. Supaya apa? Supaya mencegah seseorang dari yang namanya maksiat, dan supaya seseorang mau melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang berada di dalam masa-masa sakit, ketika seseorang itu masih berada di masa-masa sudah mau meninggalkan dunia ini, maka rasa pengharapannya itu harus lebih didominankan daripada rasa takutnya. Rasa takut tetap ada, tapi apa? Tapi rasa rojanya, rasa pengharapannya itu harus lebih banyak. Karena apa? Karena ketika kita berhusnudzon mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau meninggalkan dunia, maka apa? Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ma'adh-dhanni 'abdi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama prasangkaan hamba-Nya. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah tahu, sudah kelihatan ciri-ciri kematian itu akan datang kepada kita berhusnudzon kepada Allah. Allah mengampuni dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan prasangkaan hamba-Nya. Makanya di dalam riwayat yang lain, apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengatakan, "Allahumma inni qad kuntu akhafaka fa ana al-yawma arju." Kata Mu'adz bin Jabal di dalam tambahan riwayat yang lain, beliau mengatakan di dalam doanya, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah takut kepadamu, dan sekarang pada hari ini sungguh aku telah mengharapkan kepada Allah." Jadi ketika seseorang itu sudah berada di ujung keberadaan di dunia, perbanyaklah rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dari kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ada sesuatu yang perlu kita ambil pelajaran dari kisahnya Mu'adz bin Jabal ini. Bagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu sebagai seorang sahabat yang jalil, sebagai seorang sahabat yang sangat mulia, beliau saja yang kehidupan sehari-harinya itu dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saja, beliau mengatakan, "Innaka ta'lam anni lam akun ahabbul baqa fid dunya li gharsil asjar." Aku itu ya Allah, engkau tahu, pengen hidup di dunia ini bukan untuk sibuk dengan urusan dunia. Dan engkau tahu itu ya Allah, sesungguhnya aku pengen berada di dunia ini itu apa? Untuk bisa sholat malam, untuk bisa taklim. Tidak seperti hanya orang-orang umum. Orang-orang umum, orang-orang awam, mereka itu pengen hidup di dunia hanya untuk apa? Pengen senang-senang. Hidup di dunia, pengen terus mencari rezeki. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang amalannya begitu luar biasa, itu saja masih pengen menambah amalannya. Bagaimana dengan kita, Bapak-bapak? Bagaimana dengan kita yang amalan kita itu sedikit, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita ditambahkan amalan kita, tetapi apa yang kita inginkan dari dunia ini? Kalau yang kita inginkan kita masih tetap di dunia ini hanya untuk tetap hanya mencari rezeki, hanya untuk bisa
senang-senang, hanya untuk bermain-main, rugi kita berada di dunia ini. Maka seorang yang disebutkan di sini Allahu Akbar, ya laha min amal. Bagaimana amalannya Mu'adz bin Jabal? Siang wa qiyam wa talabul ilm. Bagaimana puasanya, bagaimana sholat malamnya, bagaimana menuntut ilmunya Mu'adz bin Jabal. Tapi apa? Ketika mau meninggal, tidaklah menyesal kecuali apa? Kecuali hanya ingin menambah amalan yang ingin dia bawa menjadi sebuah bekal nanti di kehidupan akhiratnya. Nah, ini yang harus betul-betul kita pikirkan. Sisa umur yang kita punya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak tahu umur kita sampai kapan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan umur ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70, umur kita sekarang sudah lebih rata-rata di atas 30 tahun. Sudah setengah lewat, itu pun kalau umurnya dikasih 60 tahun. Ternyata umurnya mungkin ada yang dikasih 40, mungkin ada yang dikasih 45, mungkin ada yang dikasih 55, kita pun nggak tahu umur kita sampai kapan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna ajalallahi laatin, dan sungguh batas yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan buat kita itu sungguh benar-benar akan datang. Dan kita nggak tahu kapan datangnya. Nah, kalau kita nggak persiapkan untuk kita bekal nanti di akhirat, kapan lagi kita mau berbekal? Kapan lagi kita mau mencari amal soleh supaya kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang harus betul-betul kita persiapkan. Kalau kita persiapkan sekarang, mumpung kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dalam keadaan kita kesulitan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan kita dalam keadaan kita sulit. Apa yang harus kita cari mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah? Khususnya apa? Khususnya ilmu nafi, khususnya ilmu yang bermanfaat ini. Ini yang harus betul-betul kita cari. Supaya apa? Supaya amalan kita menjadi benar, supaya hati kita menjadi benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Rasulullah untuk menambah, meminta tambahan sesuatu kecuali meminta ilmu yang bermanfaat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Muhammad, Rabbi zidni ilma, tambahkanlah ya Allah kepadaku ilmu. Gak disuruh Rasulullah SAW Rabbi zidni malan, Rabbi zidni auladan, Rabbi zidni zaujatan. Gak disuruh tambah. Kita gak disuruh minta tambahan istri, gak disuruh untuk menambah harta, enggak. Tapi kita disuruh untuk kita meminta tambahan ilmu. Karena apa? Karena kalau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seseorang hatinya akan benar, seseorang amal perbuatannya akan benar. Sebagaimana kata Rasulullah SAW ketika selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa nafsin la tasba, wa da'watun la yustajabu laha. Ketika Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini, itu ada kaitannya. Ketika Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah, aku berlindung darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kalau seseorang mungkin dia menuntut ilmu, tapi ternyata ilmunya nggak bermanfaat. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Bagaimana ilmu yang tidak bermanfaat? Rasulullah meneruskan, wa qalbin la yakhsha. Kalau ilmunya tidak bermanfaat, tidak akan bisa menjadikan hati itu bisa khusyuk. Coba kita perhatikan betapa banyak orang dia belajar menuntut ilmu, tapi hatinya nggak bisa khusyuk. Hatinya nggak bisa takut kepada Allah. Hatinya nggak bisa merendah di hadapan Allah. Hatinya nggak bisa bersimpuh di hadapan Allah. Ayat begitu banyak, tapi kenapa hatinya tidak bisa bergetar? Ayat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, baik ayat syariah yang ada di Al-Quran, ayat kauniyah yang ada di langit dan di bumi, tapi hatinya nggak bisa khusyuk, nggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kenapa? Karena ilmunya nggak bermanfaat. Ini yang Rasulullah SAW minta perlindungan. Kalau seseorang ilmunya tidak bermanfaat,
qulubnya la yakhsha, hatinya tidak akan pernah bisa khusyuk. Makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengatakan awwalu ilmin yurfa'u minal al-khusyuk. Ilmu yang pertama kali akan diangkat dari muka bumi ini apa? Al-khusyuk. Kalau khusyuk sudah diangkat, ya kita tahu khusyuk itu diangkat. Tapi kenapa khusyuk ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi? Karena sedikitnya ilmu yang bermanfaat. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita menuntut ilmu, bukan hanya sekedar minta ilmunya tok, bukan minta kontennya saja, bukan minta maklumatnya saja. Tapi apa? Yang harus kita minta ilmu yang bermanfaat yang bisa membenarkan hati kita. Ilmu yang bermanfaat yang bisa membenarkan amal perbuatan kita. Ilmu yang bermanfaat yang bisa membenarkan bagaimana cara kita berpikir dengan benar. Bukan hanya sekedar konten ilmu, bukan hanya sekedar yang diminta, bukan hanya sekedar maklumat. Betapa banyak orang punya maklumat, tapi apa? Tapi ilmunya nggak bermanfaat. Nggak bisa membuat hatinya apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya hafalan Quran, punya hadis, tapi apa? Tapi nggak bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha muridun. Betapa banyak ayat-ayat Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di langit, di bumi, tapi betapa banyak di antara kita yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Gak bisa kita melihat ayat Allah dan menjadikan hati kita berpikir khusyuk, bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ilmu itu tidak bermanfaat, akhirnya hati pun menjadi tidak khusyuk. Kalau sudah hati tidak khusyuk, hati tidak bisa mengagungkan Allah, akhirnya apa? Wa nafsin la tasbah, jiwa itu nggak akan pernah kenyang. Akhirnya nggak ngurus ini halal, ini haram, nggak diurus. Semua dimakan, mau halal, mau haram, mau syubhat, dimakan saja. Nggak ngurus dengan halal dan haram. Ini bermula dari mana? Bermula dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau sudah gak ngurus dengan apa yang dimakan, gak ngurus dengan apa yang dicari, akhirnya apa? Wada'watul la yustajabulah. Akhirnya doanya ketika minta sama Allah tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang dimakan haram, yang dipakai haram. Yang penting apa? Yang penting seseorang makan, gak perhatian apakah ini halal atau haram. Oleh karena itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus betul-betul kita perbaiki. Bagaimana sisa umur kita itu membenarkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sisa umur kita membenarkan pengetahuan kita tentang hakikat akhirat. Bagaimana di sisa umur kita membenarkan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja cinta kepada Allah Subhanahu wa taala saja belum benar. Kita saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala belum benar. Kita saja mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja belum benar. Makanya di sisa-sisa umur ini kita perbaiki pengenalan kita kepada Allah. Kalau pengenalan kita kepada Allah, makrifat kita kepada Allah benar, maka secara otomatis cintanya kita pun menjadi benar. Pengharapan kita pun menjadi benar. Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi benar, dan tawakalnya kita pun kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tawakal yang benar. Ini harus betul-betul kita benarkan di dalam perjalanan kita dan sisa umur kita, mumpung diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala ketika beliau membawakan cerita dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala bagaimana di penghujung akhirnya beliau berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana beliau tidak merasa rugi ketika beliau mau meninggalkan dunia, kecuali yang dia rugikan hanya ingin menambah kebaikan. Yang dia rasa putus asakan bagaimana beliau ingin bisa sholat malamnya. Dan kita subhanallah, kita itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa sholat malam, masih bisa mengaji, masih bisa sedekah, masih bisa menuntut ilmu. Ini yang harus betul-betul kita perbaiki. Fa subhanallah, seperti yang pernah saya sampaikan juga,
Bagaimana para salafus soleh dahulu 10 tahun digembleng oleh Rasulullah SAW supaya apa? Supaya hatinya benar. Selama di Mekah, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada para sahabat? Yang diajarkan, ini loh Allah, ini loh akhirat, ini loh dunia, tidak ada yang lain. Coba kalau kita lihat ayat-ayat Makkiyah, semua membesarkan tentang Allah. Sesembahan selain Allah hina, dunia hina, akhirat besar. Akhirnya apa? Akhirnya para sahabat begitu besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para sahabat ketika berbicara tentang akhirat, cintanya begitu besar. Dan ketika cinta kepada akhirat itu besar, itu terbukti ketika ayat-ayat hukum turun, itu langsung, gak pernah tanya, ya Rasulullah mustahab atau wajib. Dah langsung. Ketika dilarang, langsung ditinggalkan oleh para sahabat. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah dan cintanya kepada akhirat itu besar dan benar. Nah, kita sekarang, kita ini ngaku cinta kepada Allah, kita ngaku cinta kepada akhirat, disuruh sholat malam, disuruh ngaji, tanya dulu, sunnah apa wajib Ustaz? Tunggu dulu Ustaz, ini sunnah apa wajib? Dilarang dari sesuatu yang haram, tanya, ini makruh atau enggak boleh Ustaz? Masih tanya dulu, kenapa? Karena cintanya kepada Allah itu palsu. Cintanya kepada akhirat itu palsu. Dan kalau pun tahu bahwasanya itu hukumnya nggak boleh, bentar cari dalil dulu, muter, supaya bagaimana sesuatu ini menjadi boleh. Ini yang terjadi. Karena apa? Karena hati kita belum benar. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzan. Baik, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang berkaitan dengan masalah bagaimana seorang hamba ketika sudah mendekati yang namanya kematian untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana seorang hamba untuk betul-betul menggunakan sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala kembali menasihatkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita semua ketika beliau mengatakan wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kalian semuanya, anna hadhihi dunya suqu majjaril abrar wa halabatu sibaki bainal kiramil akhyar. Beliau mengatakan bahwasanya dunia ini adalah merupakan sebuah pasar untuk seorang pedagang yang baik itu mencari yang namanya keuntungan. Di sinilah tempatnya. Bagaimana seseorang itu mencari keuntungan untuk akhiratnya, tempatnya di dunia. Setelah meninggalkan dunia, ya sudah nggak ada lagi pasar. Nggak bisa lagi seseorang itu menambah amal soleh. Nggak bisa lagi seseorang itu mencari keuntungan kecuali seseorang itu masih berada di dunia. Dan dunia ini adalah merupakan halabatus sibaki bainal kiramil akhyar, yaitu jalur untuk kita bersibak, yaitu berpacu, berlomba-lomba di antara orang-orang yang mulia, yang baik. Di antara kita sendiri kita berpacu. Siapa di antara kita yang paling banyak amalannya? Siapa di antara kita yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita yang mau berlomba-lomba di dalam yang namanya kebaikan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kepada kita wasari'u wasabiqu? Kalau urusan akhirat, kalau urusan itu berkaitan dengan urusan ba'dal maut, setelah mati, kita disuruh untuk bersegera. Kita disuruh untuk apa? Berlomba-lomba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan badiru bil a'mali fitanan, disuruh kita bersegera untuk beramal. Tapi urusan dunia kita disuruh pelan-pelan, disuruh jangan terburu-buru. Tapi urusan akhirat ini yang harus kita kejar. Jangan kembali bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Urusan akhirat, subhanallah, nantilah nunggu qomat. Disuruh ngaji, nantilah nunggu tua. Disuruh untuk berangkat umroh, nanti nunggu tua, biar sekalian tobatnya. Iya kalau dikasih umur sampai tua. Giliran dunia, subhanallah, kejar-kejaran kita. Di sana ada untung, rebutan kita. Di sana ada pembagian, subhanallah. Kita pun berlomba-lomba untuk hal dunia. Padahal sepatutnya bagi seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang cerdas di dalam kehidupan ini, yang harus kita lomba-lombakan itu apa? Urusan akhirat kita. Bagaimana seseorang dia taklim, ya kita berusaha untuk taklim. Bagaimana seseorang dia sholat, bagaimana kita juga harus mengerjakan sholat. Bagaimana seseorang ngaji, bagaimanapun kita juga bisa ngaji. Orang pedagang saja, subhanallah Pak, saya itu tadi pagi jalan-jalan ke Senen, ke daerah namanya Pasar Loak itu, ke daerah Pancol ya namanya, daerah Pancol. Hah? Oh Pancol, iya daerah Pancol. Setiap saya ke sana, saya itu mendapatkan salah satu pedagang selalu membaca Al-Quran. Saya iri, setiap saya lewat, sudah berapa kali saya ke daerah Pancol itu, dia nggak ada pedagang, dia baca Al-Quran. Akhirnya pengen untuk nyapa gitu. Tapi subhanallah, beliau tersibukkan dengan Al-Qurannya. Bagaimana seseorang yang sibuk dengan urusan dunianya saja, dia masih bisa menyempatkan untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Berlomba-lomba untuk dia membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita subhanallah, yang kita alhamdulillah mungkin rezeki dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa santai-santai dengan keluarga, mungkin kita bisa santai-santai dengan anak. Coba kalau kita tanya, sehari ini baca Al-Quran apa enggak? Coba kalau kita introspeksi diri kita, berapa banyak Al-Quran yang kita baca setiap harinya? Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena keinginan kita, kapan kita mau membaca Al-Quran? Kapan kita mau berlomba-lomba? Kapan kita mau
bersungguh-sungguh untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tempatnya kita untuk berlomba-lomba. Dunia tempatnya kita untuk kita mencari amal soleh. Dunia tempatnya. Kalau kita sudah meninggal, gak akan lagi kita bisa beramal soleh. Yang ada cuma kita hanya bisa mengatakan, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayatina. Ya seandainya kami dikembalikan supaya kita bisa membenarkan keimanan kita. Yang ada kalau kita sudah meninggal, kita hanya bisa mengatakan, ya laitana, ya laitana. Seandainya ya Allah kami dikembalikan. Bukankah Allah ketika mengatakan wa hum yastarihuna fiha rabbana, ketika mereka mengatakan bertiak-tiak di akhirat, untuk apa? Supaya mereka na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal, supaya kita bisa beramal soleh. Nah, mumpung bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih berada di dunia, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Dunia memang tempat melenakan. Dunia memang tempat yang Allah Subhanahu wa taala, innamal hayatud dunya laibu wa lahu. Tempat kita terlenakan di dunia ini. Kalau kita nggak bisa pinter-pinter kita menggunakan waktu kita untuk kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan terlena. Makanya beliau mengatakan bahwasanya dunia ini wa mazra'ut taqwa liyaumil qarar, tempat ladang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal pada hari di mana kita akan menetap di hari tersebut. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahallu tahsiliz zadi lis-safari alladhi laysa kal asfar. Dan dunia itu adalah merupakan tempat untuk kita mendapatkan bekal untuk safar kita, yang safar itu tidak seperti halnya safar-safar yang lain. Kalau antum safar ke Surabaya kehabisan bekal, tenang, ada telepon, ada internet, ada ATM. Kirim dong uang, alhamdulillah bisa. Nah, ini safar nanti kita di akhirat berbeda dengan safar-safar kita di dunia. Safar nanti kita di akhirat, kita akan membawa amal kita masing-masing. Yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua orang lari dari kita. Orang yang kita cintai, istri yang kita cintai, anak lucu-lucu yang kita cintai, yang mungkin kita meninggalkan ketakwaan kepada Allah karena lebih mengedepankan istri, anak, mereka pun akan lari dari kita. Orang tua, mereka pun akan lari dari kita. Maka bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan kita. Kesempatan kita untuk kita cerdas di dalam kehidupan ini dan kita mencari bekal untuk akhirat kita. Ini yang bisa Anda sampaikan di dalam kesempatan yang berbarokah ini. Nasihat dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, dan insyaallah tinggal satu kali pertemuan lagi nasihat dari Ibnu Qudamah. Dan insyaallah minggu depan kita akan selesaikan kitab wasiat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, dan semoga kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.